Emang bener ya kalau misalnya kita mau bayar pajak kecil, itu salah satu caranya adalah melakukan transaksi secara offline ataupun cash. Yuk kita bahas teman-teman. Jadi pada dasarnya sampai dengan sekarang Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak belum bisa melakukan pemeriksaan secara akurat dan tepat atas transaksi-transaksi yang dilakukan secara tunai ataupun cash ya. Contohnya nih teman-teman, pedagang bakso, pedagang kaki lima, gerobak dorong, dan lain sebagainya, mereka cenderung tidak melakukan pelaporan pajak bahkan, dan tidak ada sanksi ataupun upaya pemeriksaan dari kantor pelayanan pajak. Memang itu realitanya. Tetapi buat kalian yang punya bisnis dan ingin bisnis kalian sustain atau dalam jangka panjang, serta kalian ingin menambah aset untuk diwariskan kepada anak cucu di masa depan, kalian jangan melakukan cara ini teman-teman ya. Banyak pebisnis di luar sana yang melakukan pengelabuan omset, melakukan transaksi secara cash, kemudian melaporkan pajak atas omsetnya tidak sesuai dengan realita. Tetapi baru-baru ini teman-teman banyak yang konsultasi ke aku bingung gimana caranya mewariskan aset yang sudah mereka miliki tetapi tidak pernah mereka laporkan karena mereka berusaha untuk mengelabui kantor pelayanan pajak dengan cara transaksi cash. Mereka bingung. Ya, bingungnya kenapa? Karena secara peraturan teman-teman, kalau kalian punya aset, kemudian kalian wariskan atau hibahkan kepada anak kalian, keturunan kalian, itu tidak akan menjadi objek kena pajak jika pemiliknya atau kalian sudah melaporkan aset tersebut di dalam surat pemberitahuan atau SPT. Tetapi kendalanya adalah saat kalian manipulasi omset melalui transaksi secara cash, kalian tidak bisa melaporkan penambahan aset kalian. Kok bisa? Karena begini teman-teman, kalau kalian lapor ya, omset kalian itu 100 juta per tahun, sedangkan realitanya adalah 500 juta per tahun, dan 400 juta sisanya itu kalian memang lakukan secara cash, kalau yang dilapor 100 juta omsetnya, maka kalian seandainya di tahun bersangkutan beli rumah senilai 300 juta, maka akan menjadi objek pertanyaan kantor pelayanan pajak karena tidak masuk akal teman-teman. Penghasilan 100 juta setahun tapi bisa beli rumah 300 juta dalam tahun yang sama ya. Oleh karena itu banyak pelaku bisnis yang melakukan pengelabuan omset, mengurangi omset yang dilaporkan dengan cara di lapangan melakukan cash transaksinya, tidak bisa melakukan penambahan aset di laporan pajak mereka. Oleh karena itu, saranku adalah lebih baik kalian lapor sesuai dengan realitas saja, kalian laporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya, tapi kalian melakukan tax planning atau perencanaan pajak. Kalian bisa memanfaatkan celah peraturan perpajakan secara legal agar pembayaran pajak menurut omset sebenarnya bisa efisien dan seminimal mungkin teman-teman. Tapi tetap dengan cara yang legal. Oke? Nah, buat kalian para pebisnis atau pelaku usaha, entah itu kecil, menengah, hingga besar, kalau kalian bingung caranya melakukan tax planning, jangan lupa komen, kita diskusi, pasti aku jawab. Thank you.